Jokowi akhirnya menjelma sebagai kekuatan dalam kepolitikan Indonesia. Setidaknya para pendukung fanatiknya membentuk dengan apa yang disebut musra atau musyawarah rakyat yang pada titik tertentu menjadi persoalan bagi PDI Perjuangan. Tak bisa ditutupi dalam musra itu Ganjar Pranowo yang selama ini berada di puncak hampir semua lembaga polling, mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan, juga mengalahkan jauh Puan Maharani dalam 3 besar, membuat beberapa elit PDIP curiga bahwa Ganjar Pranowo bermain dalam Pilpres 2024. Sementara tak bisa ditutupi beberapa elit partai itu sedang membangun Puan Maharani sebagai baca pres dari partai. Kendalanya pada janji politik Megawati yang tak lain ibu kandung Puan Maharani. Di situ konflik of interest tidak mudah dibawakan dalam drama wajah demokrasi yang harus ditampakkan Megawati. Dengan selalu mengatakan ojo ke susu, sabar, tunggu waktunya, baik dari Megawati maupun Jokowi, hal itu sangat berpengaruh pada konfigurasi politik partai-partai di luarnya. PDIP bisa melenggang sendirian dalam Pilpres karena electoral threshold-nya terpenuhi. Sementara partai-partai lain harus melakukan koalisi, semacam penggabungan jumlah suara perolehan mereka untuk bisa memenuhi ambang batas minimal 20% suara di parlemen agar bisa mencalonkan presiden. Macetnya atau belum jelasnya antara Gerindra dan PKB, di mana Caimin dari PKB melakukan manuver dalam perjumpaannya dengan Puan Maharani yang membuka diri mau jadi cawapres, di samping menunjukkan karakter politik Caimin yang oportunis, juga menunjukkan betapa masih mentah diskusi koalisi Gerindra dan PKB. Demikian juga jika muncul poros Nasdem, PKS, dan Demokrat, meski sudah menyodorkan beberapa nama ke permukaan, toh belum ada pernyataan kesepakatan. Apalagi bagi KIB yang terdiri dari PAN, PPP, serta Golkar yang tidak mempunyai baca pres kuat untuk dimajukan. Semuanya menunggu siapa capres yang akan diajukan PDI Perjuangan. Semuanya tergantung pada Megawati yang punya otoritas memilih capres. Tetapi dengan fenomena Puan Maharani yang dimajukan sebagai capres, meski tidak langsung dari mulut Megawati, suasana kebatinannya dan Megawati tidak bereaksi misal memecat kader-kadernya yang tidak disiplin, menunjukkan bahwa Puan diberi ruang untuk dansa-dansi politik di situ. Sementara Ganjar Pranowo dihajar habis, baik oleh Puan secara tersamar maupun secara verbal oleh elit PDIP, para pendukung Puan yang terutama tergabung dalam grup lawak Dewan Kolonel. Kenapa disebut grup pelawak? Ya karena di panggung depan mereka bilang bahwa ini hanya guyonan politik. Guyonan politik adalah guyonan profesional atau guyonan berbayar. Biasanya yang melakukan adalah orang yang berprofesi pelawak. Maka mereka pun layak disebut pelawak, para politikus ini. Sementara itu para pendukung fanatik Jokowi yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat, khususnya di musra, mereka ingin memamerkan kedikdayaan mereka dengan mendesakkan pilihannya yang berbeda dengan PDIP, yakni condong ke Ganjar Pranowo daripada ke Puan Maharani. Pentingkah pendukung Jokowi ini? Seberapa kuatkah dan kenapa menjadi persoalan yang harus direaksi oleh PDIP?
Dalam pemilu 2014, Pileg dan Pilpres tidak dapat ditutupi. Kenaikan suara PDIP adalah karena janji Megawati yang menantang, kalau kalian memenangkan PDIP dalam Pileg 2014, Jokowi dicapreskan. PDIP menang dalam Pileg 2014, Jokowi kemudian dicapreskan. Jokowi menang dan jadi presiden. Kesuksesannya berulang pada Pilpres berikutnya 2019. Dan dalam berbagai penelitian, para pendukung Jokowi mengaku bahwa mereka mencoblos PDIP karena faktor Jokowi. Hal itu kemudian juga kini dikuatkan oleh pernyataan elite PDI bahwa Musra, pendukung Jokowi, bukan orang PDIP. Di situ jelas bukan fakta politiknya, dan ketika Jokowi pernah menunjukkan kecondongannya pada Ganjar, senyampang itu menjadi persoalan ketika PDIP pelan-pelan sedang mendorong Puan Maharani sebagai baca pres. Pertarungan panglima tertinggi tentu berbeda dengan pertarungan para kolonel, apalagi para kopral. Siapa yang akan menang? Jawabannya klasik. Waktulah yang bakal jadi pemenangnya, yakni ketika kedua orang itu, Jokowi dan Megawati, baru akan berani menentukan pilihan pada batas deadline pendaftaran capres yang akan dibuka pada September 2023. Jika partai-partai lain juga tak berani ambil keputusan, saling menunggu apa keputusan Megawati, demokrasi Indonesia akan berjalan dalam kegaduhan selama 1 tahun. Tetapi jika konstelasi berubah, konfigurasinya pun akan berpengaruh, di mana Megawati Soekarno Putri juga PDIP sekalipun sebagai pemenang pemilu tidak akan signifikan lagi. Hanya karena antara Jokowi dan Megawati diam-diam saling ngotot antara Ganjar dan Puan. Dan keduanya saling diam menenggang rasa atau nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan atau menampar dengan cara meminjam tangan orang lain itu tidak begitu menjijikkan. Setidaknya jika dibandingkan dengan cebok nyilih tangan.